Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, bertemu kembali hari ini atau kali ini kita akan membahas pelajaran Akidah Akhlak kelas 10, yaitu bab akhlak tercela, subtemanya adalah ujub. Langsung saja, ujub. Dalil nakli tentang ujub. Salasu muhlikat, suhum muta'un, wa huwa muttabi'un, wa ajabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Yang pertama adalah pelit, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis atau Broni, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi itu dalilnya. Kemudian yang B adalah pengertian dari ujub. Secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Jadi ajaba itu dari bahasa Arab artinya kagum, terheran-heran, takjub. Atau disebut dengan al-i'jabu bi an-nafs. Al-i'jabu bin nafs berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi pengertian pertama secara etimologi bahwasanya yang disebut dengan ujub atau pengertian ujub adalah ketika kita membanggakan diri kita sendiri, bahwasanya kita lebih dari orang lain. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada sesuatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Jadi bahasanya menurut Al-Ghazali, jadi orang itu membanggakan dirinya, cinta berlebihan kepada dirinya sendiri, bahwasanya yang memiliki itu hanya dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa seperti dia, dan kemudian tidak mengembalikannya kelebihan itu kepada Allah. Jadi ketika orang sadar bahwasanya kelebihan itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah, hanya Allah yang tidak ada yang melebihinya, maka niscaya orang tidak akan melakukan perbuatan ujub. Sebab-sebab ujub. Sebab-sebabnya yang pertama adalah banyak dipuji orang lain. Ini kita harus bisa bersifat biasa ketika kita dipuji oleh orang lain. Penyebabnya itu, ketika orang merasa lebih ketika dipuji, maka dia akan membanggakan diri, sehingga muncullah ujub. Yang kedua adalah banyak meraih kesuksesan. Bisa juga ujub. Kekuasaan, orang memiliki kekuasaan tinggi, bisa juga muncul ujub. Memiliki kesempurnaan fisik, merasa dirinya paling ganteng, paling putih, dan lain sebagainya, paling tinggi, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa sebab-sebab ujub. Sehingga apabila kita memiliki salah satu atau kesemuanya ini, maka kita hendaknya bisa memandang diri kita bahwasanya kita adalah abdun, kita itu hanya hamba Allah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah ujub akan membawa ke arah kesombongan. Nah, jadi ujub ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi sombong. Nah, apa itu kesombongan? Kita akan bahas di tema berikutnya, subtema berikutnya setelah ujub ini. Yang kedua adalah meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Jadi ini na'udzubillahnya sangat-sangat berbahaya ketika kita sudah ujub, kita merasa sempurna, padahal di mata Allah ini tidak seperti yang kita anggap. 3, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beranggapan bahwasanya itu atas kerja kerasnya, itu karena dia, bukan karena Allah. Yang keempat adalah tidak takut azab dan kemurkaan Allah, karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaliknya. Selanjutnya adalah cara menghindarinya. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Ingat diri kita ini hanyalah tidak ada apa-apanya.
bahwa kita ini asalnya dari sesuatu yang hina. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan hidup selamanya. Kelebihan yang kita miliki itu harus kita syukuri, bukan kita jadikan sebagai cikal bakal ujub. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia akhirat. Hidup tidak akan lama, dunia hanya untuk mencari amal ibadah, sehingga orang yang terbaik amalnya dia akan menuju akhirat yang baik pula. Maka harus sadar itu. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Nah, tidak ada nikmat satupun yang tidak dari Allah. Dengan menyadari seperti itu, ya, maka kita tidak akan terjerumus dalam ujub. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Ya. Ingat bahwasanya ada yaumul hisab, ya, ada hari perhitungan di mana seluruh amal kita dihitung. Dengan demikian kita akan terhindar dari ujub. 5, berdoa kepada Allah. Yang keenam adalah berusaha mau bekerja sama dengan hidup, mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Itu adalah cara-cara menghindari ujub. Dan selesai materi tentang ujub. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bagi yang perlu pembahasan lebih dalam, silahkan bisa mencari referensi di buku-buku yang lain atau referensi catatan yang lain. Bisa dilihat di internet atau bahkan dari ceramah-ceramah ustadz yang masyhur, yang pendapatnya kuat, yang dipercaya oleh masyarakat, bisa kalian lihat di sana. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.